Bapa, Engkau ada di sini. Dan itu cukup bagi kami. Sebab Engkau bisa berkata-kata lebih daripada apa yang hamba sampaikan. Hamba terbatas dalam banyak hal. Pengetahuan, pengalaman. Tapi Roh Allah yang ada di dalam diri kami, Dia sanggup menyelidiki bahkan perkara-perkara yang tersembunyi dari Allah. Itu yang membuat kami terus bergairah untuk datang dan terus datang kepada Engkau. Karena ini adalah tempat yang tepat di mana jawaban atas persoalan kami boleh kami dapati. Kekuatan untuk tubuh kami yang lemah Tuhan, kami boleh gapai. Dan kami percaya hidup kami bukan menjadi biasa-biasa saja. Dari waktu ke waktu, sebab kami percaya ibadah seperti ini bukan saja merupakan sebuah kebiasaan yang baik. Tapi ibadah seperti ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami percaya perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam hidup kami. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami mau banyak orang untuk terus mengagumi dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk suara yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih untuk daya musikal yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Dan Tuhan, sekarang Engkau kerjakan apa yang Engkau mau kerjakan dalam hidup kami. Dunia ini tidak pernah memberikan apa-apa. Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sangat sayang sama kami. Karena itu Engkau bukan saja mati di atas kayu salib, tapi Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup hari lepas hari. Bahkan menyaksikan karya ilahi dalam hidup kami, dalam gereja ini, dalam komunal kami. Supaya kami makin sadar bahwa memang Engkaulah segala-galanya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, yang hamba taruh diri hamba dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Stephen, Pak Purba dan teman-teman yang memberikan kesempatan untuk saya melayani di sini. Dulu saya pernah pelayanan tapi bukan di tempat ini, saudara-saudara yang terkasih. Saya biasanya suka diundang untuk jadi MC, khususnya kalau orang mau bangun gereja, cari dana. Saudara-saudara yang terkasih, kalau gereja masih kecil dan kemudian mencari dana, maka saya sering diundang untuk saudara-saudara jadi MC sekalian untuk nyanyi. Tapi begitu gerejanya jadi saya jarang diundang. Jadi dulu apakah saya pikir karena gerejanya tambah bagus Pak Stephen gak undang saya lagi. Ternyata puji Tuhan masih diundang. Mari buka Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 kita akan bicara satu tema, berjalan bersama Tuhan. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Hari ini tema yang saya sudah katakan, berjalan bersama Tuhan. Mengapa berjalan bersama Tuhan penting? Karena yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan, pasti ada proteksi. Tidak ada sebuah bangsa di dunia ini yang punya pengalaman
spektakuler bangsa Israel. Mereka luar biasa saudara-saudara yang terkasih, punya pengalaman dengan Tuhan. Karena memang bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka di mana saja mereka berada. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, di mana-mana kalau Anda lihat Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Yahudi menguasai yang namanya ekonomi bahkan politik dunia ini saudara-saudara. Karena mereka memang dijanjikan Tuhan mereka diberkati. Apalagi saudara-saudara yang terkasih, awal-awal kalau kita melihat mereka dijaga oleh Tuhan setelah 430 tahun. Mereka dijajah di Mesir. Lalu Musa disuruh oleh Tuhan untuk pergi. Tadinya Musa menolak karena Musa bilang saya nggak pandai lidah, nggak pandai bicara. Biasanya manusia suka kasih alasan, itu yang paling baik untuk menolak. Satu ketika saya pimpin ibadah ibu-ibu di daerah Karangtengah dekat dekat belakang Lebak Bulus. Iya, nggak banyak orang, persekutuannya sekitar 30 orang di sebuah gereja yang sederhana. Lalu kemudian ada acara kesaksian. Lalu seorang ibu didaulat karena untuk maju ke depan karena dia berulang tahun. Lalu ibu bilang, ayo ibu maju dong, bersaksi dong. Enggak kata dia. Lalu ibu gembalanya menghampiri dia, memeluk dia, membisikkan sesuatu. Dan akhirnya ibu gembala itu mengantar dia. Waktu dia ngomong ke depan, dia sambil garuk kepala yang tidak gatal itu. Dia berkata, ibu-ibu minta maaf, saya ini gak pernah bersaksi, ini baru pertama. Ini saya udah gemetar semua, saya gak bisa ngomong. Lalu dia mulai ngomong. Dan saya lihat sudah 10 menit, luar biasa ibu-ibu gak bisa ngomongnya udah 10 menit di depan saudara. Nah, saya nggak pernah lihat ibu-ibu kehabisan bahan, nggak pernah. Anda kalau ngobrol sama ibu-ibu baru 1 jam, kita ajak pulang, dia bilang sebentar, lagi asik ini. Ibu-ibu itu nggak pernah kekurangan bahan. Dari tukang ojek sampai presiden dia bisa bahas total, tuntas saudara yang terkasih. Makanya kalau di gereja ada ibu-ibu, tenang Pak, di gereja itu pasti maju. Terutama saudara yang terkasih, logistik pasti baik. Tadi sebelum ibadah kami ke belakang, kuenya enak banget saudara yang terkasih. Itu pasti ada ibu-ibu yang punya tangan yang penuh dengan belas kasihan. Saya kalau ketemu bapak-bapak paling cuma ditanya, apa kabar Pak Henry? Baik, oh iya puji Tuhan. Kalau ibu-ibu tidak demikian, Pak sudah makan belum? Mau minum apa Pak? Itu ibu-ibu saudara yang terkasih. Jadi saya gak percaya kalau ibu-ibu gak bisa ngomong. Musa pun saudara punya alasan, bilang gak bisa ngomong. Tuhan bilang ada Harun kakakmu itu, nanti dia yang jadi juru bicara. Singkatnya kemudian saudara-saudara yang terkasih, orang Israel bersiap-siap untuk keluar. Tapi Firaun tidak kasih mereka keluar. Tulah demi tulah, hukuman demi hukuman. Sampai hukuman yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, laki-laki, manusia maupun binatang. Dan Alkitab berkata di setiap rumah orang Mesir tidak ada yang tidak ada kematian. Semuanya mengalami itu. Mereka ketakutan begitu rupa sehingga bangsa Israel diizinkan untuk pergi. Bahkan dibekali dengan emas, saudara yang terkasih, orang Israel itu keluar. Tapi begitu orang Israel sudah keluar dari Mesir, Firaun berubah pikiran. Firaun bilang kejar mereka, bawa lagi mereka ke sini. Kalau mereka nggak ada lagi, siapa yang bangun jembatan, siapa yang bangun jalan, siapa yang mau kerja karena TKI, tenaga kerja Israel, tidak lagi bersama dengan kita. Karena itu kejar mereka saudara yang terkasih. Lalu kemudian mereka dikejar. Dan waktu dikejar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Israel menengok ke belakang dan mereka begitu ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada laut Teberau di depan, di belakang ada musuh saudara-saudara yang terkasih. Enggak ada jalan lagi untuk menghindar. Karena itu orang Israel kemudian berkata kepada Musa, Musa kenapa engkau bawa kami ke sini? Apakah tidak ada kekuburan, tanah untuk pekuburan kami di Mesir sehingga engkau bawa kami ke sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi Allah dengan kuasanya dia suruh Musa ambil tongkat dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, Musa kemudian memukul air itu dan air laut Teberau menjadi kering dan mereka berjalan di dasar air itu. Saudara, Tuhan mau berkata begini, dengar, kalau saya yang suruh maka saya juga akan memproteksi kalian. Saya juga akan menjaga kalian. Saya nggak pernah akan tinggalkan kalian. Kalau gereja ini Tuhan yang suruh, maka Tuhan juga pasti akan menjaga gereja ini. Orang Israel kemudian berjalan di dasar air itu. Dan saya percaya karena Alkitab berkata air itu kiri kanan menjadi tembok. Anak-anak kecil yang jalan itu kemudian mereka colek air itu. Loh ini air kok kenapa nggak jatuh?
Tuhan punya kuasa, dia pencipta. Thomas Alva Edison penemu lampu pijar. Ketika dia buat percobaan sampai ribuan kali dan ketika satu kali dia berhasil. Banyak orang bertepuk tangan untuk dia tapi dia berkata enggak perlu bertepuk tangan untuk saya. Karena saya tidak menciptakan sesuatu, saya hanya menemukan sesuatu yang sudah ada. Allah Bapa kita di sorga, dia adalah pencipta. Artinya menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena itu saya yakin dan percaya Allah kita yang seperti itulah Anda dan saya mempercayakan hidup kita, pelayanan kita, bisnis kita, usaha kita, keluarga kita kepada Dia. Karena kalau Dia yang menghendaki, maka Dia juga akan menjaganya. Bapak Ibu yang terkasih, apalagi saudara-saudara yang terkasih menjadi luar biasa dari bangsa Israel ini. Dalam pasal yang ke-15 saudara yang terkasih di Mara dan Elim. Ketika mereka mau minum air pada ayat yang ke-22. Ketika mereka mau minum air, air itu gak bisa diminum karena pahit. Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Kalau ada ibu-ibu yang suka dagang di sini, dia beli es batu, dia jual teh manis. Untungnya banyak banget saudara, karena modal kecil. Nggak punya modal lagi, sudah barangkali cuma es batu. Tapi itulah Tuhan, Dia mau kasih tahu satu kali lagi kepada bangsa Israel, juga kepada Anda dan saya. Hei, kalau saya yang suruh, nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Saya ini Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Bukan sama seperti manusia, sepasang suami istri baru 3 tahun menikah. Satu ketika sang istri kemudian ngomong sama sang suami di meja perundingan yang paling bagus itu di atas tempat tidur. Lalu sang istri bilang sama sang suami, sayang kok papa gak pernah lakukan lagi yang seperti dulu-dulu waktu kita masih pacaran dan papa lakukan. Apa maksud kamu, kata sang suami. Dulu tiap bulan, 1 bulan 1 kali kamu ajak papa, mamaku dan adik-adikku makan. Dulu kata sang istri tiap 2 bulan kamu ajak adik-adikku ke mall belanja. Kok sekarang kamu gak pernah lakukan lagi? Sayang itu kan bulan promosi. Sekarang enggak lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya kalau Anda calon menantu Anda ada yang datang ke rumahmu. Lalu janji macam-macam. Sodorkan sebuah surat. Meterai taruh di situ. Lalu jangan lupa tanda tangan dan tanggalnya ada di situ. Supaya Anda ikat dia. Masa ini masa kampanye, saudara-saudara, orang mulai berkampanye secara belum resmi tapi sudah mulai kita tahu siapa ada presiden ini, calon presiden ini, calon presiden ini. Tapi selalu berdoa begini, Tuhan siapapun yang jadi presiden kita biar dia takut akan Tuhan. Kalau dia nggak takut Tuhan, Tuhan yang jadi lawannya. Supaya dia tahu di atas dia ada Tuhan. Mesti begitu saudara-saudara yang terkasih doanya. Nggak usah kampanye sih, dimimbarkan bukan untuk kampanye. Tapi saudara-saudara yang terkasih, maksud saya seperti itu kita mesti doa. Supaya Tuhan yang pilih orang yang baik. Jangan menatap saya tidak mencalonkan diri jadi presiden, saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu orang Israel, apalagi saudara-saudara yang terkasih. Mereka nggak ada supermarket, nggak ada pasar tradisional. Tapi saudara yang terkasih, pagi makan roti, sore makan daging burung. Saya percaya mereka pasti badannya kekar-kekar, gemuk saudara. Memang orang gemuk itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diberkati. Dan kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa orang Israel itu diberkati karena apa? Memang Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh jangan takut. Saya itu dulu mau jadi penyanyi, pengen jadi penyanyi. Kakak sepupu saya juara Indonesia sudah Brunei +5 mewakili Indonesia di Budokan Hall di Tokyo, saudara yang terkasih. Saya datang ke TVRI, saudara-saudara yang terkasih. Dulu belum ada televisi yang lain, adanya TVRI. Kalau Anda lulus dari situ, itu macam-macam. Ada kenalan baru, saudara, hiburan senja, ada saudara yang terkasih, ada namanya kamera ria, saudara-saudara, itu yang paling tinggi. Dan kemudian saudara bisa dikontrak untuk rekaman. Tapi kemudian Tuhan tangkap saya di sebuah pelayanan di Rempoa. Seorang pendeta hitam dari timur, namanya Pak Luther Tubulau, saya masih ingat, dia sudah almarhum. Dia dari Alor, saudara. Ketika dia berkhotbah, saya masih ingat, saya pakai akar kayu taruh di sini untuk obat berkelahi. Saya punya beberapa catatan buku-buku kecil, opo-opo. Salah satunya bagaimana menundukkan hati wanita. Nah istri saya ini bukan karena obat itu, saudara yang terkasih. Istri saya ketemu di sekolah teologi di Jogja. Tapi waktu itu saya pakai obat itu agak lucu itu. Obat itu saudara, ada satu obat yang saudara kalau mau pakai, saudara yang terkasih, mandi duluan baru cuci muka. Kita biasa cuci muka dulu baru mandi. Kalau obat itu mandi dulu baru cuci muka. Jadi sesudah mandi saya ke kamar mandi lalu saya cuci muka. 7 rumah dari rumah kakak saya di Tanjung Priuk, saya naksir seorang anak semea. Saudara, naksir berat.
takut putus. Padahal belum pernah jadi, saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, sesudah saya mandi, saya cuci muka 3 kali, saya lewat di depan rumah. Dan obat itu berkata, kalau saya lewat di depan rumahnya, dia pasti keluar ikut saya. Dan betul waktu saya lewat di depan rumah keluar, tapi bukan dia, omanya yang keluar, saudara. Karena itu saya lari, so I decide in my life. Saya putuskan dalam hidup saya nggak percaya. Sehingga waktu Pak Luther Tubelau itu khotbah dan dia tantang orang untuk percaya ke Yesus. Saya maju ke depan dan saya nangis, nggak berhenti. Dan dia tuntun saya. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sejak saat itu, hidup saya menjadi berubah. Dan saya bilang, Tuhan, saya menjadi hamba-Mu. Saya mau Tuhan pakai. Kecil gak apa-apa. Dianggap enteng orang gak apa-apa. Saya dulu sekolah di SMA negeri di Jakarta, Tanjung Priuk, di Kelapa Gading. Teman-teman saya orang Batak suka bilang begini, Henry, kau sudah pendek hitam, hidup lagi. Oh, itu menyakitkan, saudara yang terkasih. Menyakitkan. Sekarang orang mau bilang apa saja, terserah. Yang penting saya tahu, we are the ambassador of God. Kita adalah duta-dutanya Tuhan. Puji Tuhan, mimbar ini bukan dari kaca. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah khotbah di kota beberapa tahun lalu, mimbarnya dari kaca. TV saya pukul pecah. Sampai sekarang gak pernah diundang lagi, saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, saya mau bilang itulah Allah kita. Dia gak pernah biarkan kita. Saya main tenis, saudara yang terkasih. Dan dulu saya pakai sebuah sepatu yang 6 bulan mesti diganti. Karena main di lapangan keras. Tapi orang Israel punya sepatu 40 tahun. Gak ganti-ganti. Oh, kalau saya banyak uang, saya akan bikin pabrik sepatu mereknya Israel. Saudara yang terkasih. Beranikah Anda? Saya juga gak berani, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu untuk mengatakan begini, Tuhan ada loh bersama dengan kita. Dia pasti lindungi kita. Dia pasti jaga kita. Bukankah pandemi beberapa tahun yang lalu membuat kita pergumulan begitu luar biasa. Kakak kandung saya meninggal. Kakak ipar saya meninggal. Tapi saya selalu bilang begini, orang yang sudah mendahului kita, tugasnya sudah selesai. Kita yang masih hidup, kita masih jalan terus sama Yesus. Saudara, orang Israel diproteksi sedemikian rupa. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, pelajarannya yang pertama ada perlindungan. Tetapi yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Nah sampai titik ini orang kurang suka, saudara. Kenapa? Karena pada umumnya saudara perasaan kita selalu, saudara-saudara yang terkasih kita pengen semuanya beres. Tapi ternyata enggak loh. Enggak saudara. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang terkasih termasuk orang Israel. Yang tadi kita baca dikatakan kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel pasal 17 Keluaran dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemah mereka di Rafidim tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih ketika enggak ada minum, ini yang bereaksi. Jadi mulai mereka itu bertengkar dengan Musa. Kedewasaan rohani seseorang akan terlihat ketika dia menghadapi sebuah masalah. Ketika dia menghadapi sebuah masalah maka keputusan orang itu saudara yang akan terlihat dewasa apa tidak. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya di depan waktu saya ngomong kita berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Itu dulu yang harus kita pegang, itu dulu yang harus terpatri kuat di dalam pikiran dan hati kita. Supaya ketika ada masalah kita tahu di depan saya sudah bicara bahwa Tuhan selalu akan memproteksi saudara dan saya. Kalau Anda lihat saya berjalan kan agak gak normal saudara-saudara yang terkasih. Gak terlalu gagah, dulu juga gak gagah juga sih saudara. Tapi tahun 2020 saudara, 2019, 2020 awal Januari. Saya diserang stroke ringan. 17 hari saya terbaring di RSPAD. Bapak Ibu yang terkasih dokter memvonis saya. Yang pertama saya koma atau enggak saudara yang terkasih mulut bengkok dan lidah belok. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Asisten dokter terawan, seorang Brigjen Sulis namanya, mendesa saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saya hidroterapi di seorang dokter Katolik, Dr. Maria saya masih ingat, di daerah Kemang. Lalu waktu saya pakai masker dia bilang, waktu dia lihat rekam medis saya, dia bilang Pak Bapak coba buka maskernya. Oh mulut Bapak gak pelo ya, coba Bapak ngomong, mulut Bapak gak bengkok ya, coba Bapak ngomong, oh lidah Bapak gak pelo, Bapak kerja di mana? Saya pelayanan. Oh maksudnya apa? Bapak pendeta atau pastor? Saya bilang saya pendeta. Pantas Pak pendeta. Pantas apa Bu dokter? Karena pendeta itu banyak ngomong, lidahnya elastis, gak pelo. Puji Tuhan. Kalau begitu, teman-teman, Bapak Ibu, mari kita ngomong terus, bicara terus tentang kebaikan Tuhan, keselamatan melalui Yesus Kristus.
Karena itu yang kita mesti promosi tiap-tiap hari Pak. Sejak Anda percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik. Saudara, aktualisasi diri udah gak ada lagi saudara. Yang sekarang kita adalah membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Saya baru pulang dari Soe, setelah 1 bulan saya di Australia. Di sebuah kota yang namanya kota Sydney, dingin sekali saudara-saudara yang terkasih. Waktu ke Soe, Bapak Ibu yang terkasih di sebuah gereja Bethel juga, GBI. Saudara, itu kebetulan adik kelas saya dulu waktu di sekolah teologi ya. Dan kami pergi ke sana, Bapak Ibu yang terkasih luar biasa. Orang-orang daerah itu mereka sabar sekali. Karena salah komunikasi, harusnya ibadah jam 8 pagi, kami datang jam 9 saudara. Yang luar biasa jemaatnya gak ada yang bubar. Mereka masih nunggu kita. Sabar banget orang-orang di sana. Kita di Jakarta saudara mandi lama sedikit. Suami bilang, "Mah lama banget sih mandinya. Kita udah mau berangkat saudara-saudara yang terkasih." Bapak Ibu yang terkasih, kita di Jakarta ini berpacu dengan waktu. Kadang-kadang kita lupa bahwa kadang-kadang kita mau istirahat. Harus istirahat. Makanya waktu saya sakit 17 hari saya di rumah sakit itu saya menulis. Saudara yang terkasih, Salomo luar biasa. Dia minta hikmat. Hikmat supaya kalau Anda terlalu sering atau terlalu banyak berjalan, berlari. Kadang-kadang Anda harus kalau berlari jalan juga. Kadang-kadang mesti berhenti. Kalau Anda banyak di luar rumah, kadang-kadang Anda mesti juga banyak di dalam rumah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda terlalu capek, Anda perlu istirahat. Saudara-saudara yang terkasih, karena tubuh ini Tuhan bikin itu spesial. Dia ada alat mendeteksinya. Kalau kita terlalu lelah, kadang-kadang kita bisa flu dan seterusnya. Luar biasa Allah membuat diri kita. Kita itu adalah poema, puisi ilahi yang Tuhan taruh, tempatkan kita di tengah-tengah dunia. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, reaksinya orang Israel, mereka bertengkar dengan Musa. Mereka bilang, "Musa, kamu bawa kami ke sini, kamu mau bunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan." Saudara, Musa mau bilang apa? Musa mau ajak berantem? Atau kalau saya Musa, saya bilang, "Terus kalian mau apa? Kalian mau pulang ke Israel, pulang aja. Kalian itu cuma budak. Saya sudah pernah merasakan kenyamanan, keamanan, ketentraman. Karena saya putra angkat putri Firaun. Kalian cuma budak. Kalau kalian mau pulang, pulang." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi Musa, apa yang Musa reaksi? Apa yang Musa lakukan? Alkitab berkata ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita kalau menghadapi sebuah persoalan dan masalah, ini yang kita mesti lakukan. Berseru-seru kepada Tuhan. Saya berdoa supaya doa adalah gaya hidup bagi kita orang percaya. Sebenarnya hidup ini orang Kristen itu didasari pada 2 hal. Saudara yang terkasih, doa dan firman Tuhan. Doa dan firman Tuhan. Doa dan firman Tuhan. Satu kali saya seminar singkat di sebuah tempat. Orang-orang kantor di sekitar daerah Sudirman. Waktu saya bicara ini kemudian ada tanya jawab. Ada seorang bapak dia angkat tangan lalu dia berkata, "Pak pembicara, saya doktor teologi." Wah, saya pikir doktor teologi kenapa dengar saya ngomong gitu ya. Lalu kemudian dia berkata begini, "Bagi saya pernyataan Bapak itu salah." "Yang mana Pak yang salah?" Lalu dia bilang, "Tadi Bapak bilang orang Kristen itu hidup didasari pada 2 hal. Alkitab dan doa." "Menurut saya Bapak salah." "Oh, di mana salah saya tolong diperbaiki Bapak doktor." Lalu dia bilang, "Sebab hidup Kristen itu bukan cuma doa dan Alkitab saja. Tapi hidup Kristen itu ada misinya. Hidup bermisi." "Oh, saya orang misi," kata dia. Lalu saya tanya, "Bapak tahu hidup bermisi dari mana?" "Dari firman Tuhan." Bapak sudah jawab apa yang Bapak tanyakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab, di sana ada perintah, berdoa. Berdoa supaya kita bisa kuat melakukannya. Ketika Anda ada pergumulan, Anda ada pertanyaan, balik lagi ke Alkitab. Karena Alkitab ini adalah buku yang luar biasa saudara. Anda bicara ilmu apa saja ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Martin Luther pernah berkata begini, andai kata firman Tuhan ini bagaikan sebuah pohon. Setiap rantingnya saya sudah pernah goncang. Dan setiap kali saya goncang rantingnya buah yang jatuh selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu baru. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, firman Tuhan ini kekuatan kita. Karena itu jangan berhenti baca tiap hari Alkitab.
Tiap hari Alkitab, Anda di mana saja bisa baca kan? Bukankah di mobile phone Anda, tiap ada saudara yang terkasih, di mana saja Anda bisa baca, saudara-saudara yang terkasih. Jadi Musa itu dia berteriak sama Tuhan. Dia datang, cry out, dia berteriak saudara, sebab ini alamat yang paling tepat. Kalau Anda ada masalah, datang sama Tuhan, itu yang paling tepat. Ketika saya sakit, saudara yang terkasih, awal-awalnya, malam-malam gak bisa tidur nyenyak. Jam 1 bangun, jam 3 bangun. Tapi ini yang saya lakukan ketika saya bangun, saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi. Dan Tuhan bilang, jangan menyerah hambaku. Maju terus. Karena saya tahu bahwa dalam kelemahanmu engkau akan bergantung mutlak sama saya. Saya orang agak egois dari cara saya bicara. Anda tahu kira-kira karakter seperti apa. Saya nggak mau kalah. Olahraga apa saja orang bisa, saya bisa. Sampai saya jadi pemain basket. Kalau saya cerita saya main basket, orang nggak percaya. Orang lihat saya, orang bilang nggak percaya. Dalam pikirannya mana mungkin nyampe. Saudara-saudara yang terkasih. Nggak mungkin. Tapi saya jadi playmaker saudara-saudara yang terkasih. Saya Indonesia Muda Jakarta Utara dulu. Bapak Ibu yang terkasih, pelatih saya pemain nasional. Saudara-saudara kapten nasional, tim nasional. Jadi saya diajarin dan saudara saya belajar. Kenapa? Karena tidak ada yang kita nggak bisa. Tidak ada yang kita nggak bisa. Kita bisa lakukan. Saudara, ini masalah-masalah dunia nggak ada hubungan dengan Tuhan. Apalagi yang ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan kasih Anda kelengkapan. Bangunkan dirimu dan berkata, saya bisa. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Karena itu saya yakin dan percaya. Tergantung dari Anda sendiri. Saya ngajar orang nyanyi, saudara ngajar vokal. Saudara, kalau saya nyanyi vokal, saya ngajar agak keras Bapak Ibu yang terkasih. Maksudnya apa? Supaya benar nyanyinya. Mau gaya nyanyinya seperti apa, terserah. Tapi basicnya harus benar. Dalam hidup pelayanan kita, basic kita harus benar. Kita tahu firman Tuhan benar. Dan kita punya pengalaman dengan Tuhan yang dalam. Supaya orang mau ngomong apa saja tentang Tuhan. Anda akan berkata, tatap saya baik-baik. Selama saya baca firman Tuhan dan saya mengalaminya. Saya tahu Tuhan, saya tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa berteriak. Apakah Tuhan diam? Tuhan gak diam. Ayat yang kelima berkata, berfirman Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau berkata kepada Musa, Musa engkau hebat dalam hal manajemen. Saudara-saudara engkau hebat dalam hal kepemimpinan. Tapi saya mau kasih tahu Anda gak bisa sendirian. Anda butuh orang lain. Anda butuh orang lain. Teman-teman yang bernyanyi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada teman-teman yang bermain musik. Sehingga saudara kita nyanyinya bisa baik. Apalagi kalau Anda lihat diiringi sama orkestra. Wah, kalau orkestra itu saudara-saudara yang terkasih kalau lagi main kita nyanyi dengan suara yang sederhana aja kedengarannya bagus sekali. Nah pemain drum kalau dia nggak ada keyboard, nggak ada yang lain. Menadanya mau bawa gimana saudara penyanyi. Karena itu butuh yang lain saudara yang terkasih. Karena itu lihatlah teman-teman yang bermain musik. Nggak ada yang satu alat musik main di C, yang satunya di D, yang satunya di E. Jadi apa nyanyinya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya ketemu dengan seorang ibu gembala di Papua, Abe Pura. Saya masih ingat sang gembala namanya Pak Kris. Dia orang Manado, istrinya orang Batak Pak Purba. Nah, istrinya pimpin pujian waktu saya khotbah hari Minggu itu. Setelah itu kita makan, lalu ibu ini datang, saya tahu dia orang Batak, jadi panggil dia Ito. Iya bagaimana Ito? Pak Pendeta, aku ini kan suka nyanyi. Cuma kalau aku nyanyi, jemaatnya suka bilang, ibu pendeta, ibu gembala bisa nyanyi tapi ibu nggak tahu not. Aku nggak bisa baca not. Gimana ya Pak Pendeta? Enggak apa-apa, saya bilang. Enggak apa-apa gimana Mang? Enggak apa-apa karena apa yang ibu nyanyikan itu not semua. Oh ya, iya. Saya bilang iya. Jadi bagaimana? Udah ibu nyanyi aja. Terus mereka bagaimana? Biarkan mereka yang baca not. Oh begitu ya? Udah begitu saja. Saudara-saudara yang terkasih, Anda gak perlu sempurna untuk melayani. Layani dulu. Anda setia, Tuhan kasih lagi yang lain. Tuhan kasih lagi yang lain. Tuhan kasih lagi karunia yang lain. Tuhan kasih lagi karunia yang lain. Makanya dalam pelayanan kesetiaan adalah harga mati. Gak bisa itu Anda asal-asalan tuh. Udah mau ibadah baru Anda datang, ini main di mana nih? Ini lagu apa nih? Ini gimana nih? Ini ada modulasi nggak? Ini aduh, ketinggalan saudara yang terkasih. Michael Jordan, seorang pemain biliar. Seorang pemain basket, saudara-saudara yang terkasih. Kalau dia latihan, orang belum datang, dia sudah datang. Orang sudah pulang, dia belum pulang.
Itulah sebabnya Anda lihat lompatannya dia kalau main basket dia bisa begitu lalu dia turun baru ngesut. Itu susah banget. Saudara yang terkasih. Tetapi kenapa dia bisa? Bisa dilatih. Roh kita juga begitu. Bisa dilatih. Saya punya satu persekutuan di Kelapa Gading. Kita biasanya doa malam. Saudara yang terkasih dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Wah, saya biasa pimpin di jam-jam 2 untuk doa. Karena itu jam kritis saudara yang terkasih. Itu jam kritis. Saya kalau pimpin doa kan saya suka kaget-kagetin. Saya bilang, Tuhan Yesus. Saya bilang, supaya orang kaget semua saudara. Saya suka begitu saudara. Lalu satu kali saudara yang terkasih ada satu anak muda. Wah dia tadinya gak bisa main gitar. Dia belajar main gitar, dia belajar nyanyi. Rindu sekali, dia ikut doa malam tapi gak tahan. Itu jam-jam begitu, dia mulai, lalu saya suruh dia. Namanya Andre doa. Lalu dia mulai doa. Dia doa, tadinya suaranya keras. Ada gerakannya juga. Saya senang sekali lihat anak muda seperti begitu. Tapi kemudian suaranya melemah. Dalam hati saya, dia sedang menghayati kebesaran Tuhan. Tapi lama kemudian dia diam. Oh dia betul-betul sedang memikirkan akan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mulai curiga karena diamnya agak lama Pak Stephen. Agak lama, saya mau buka mata kan gak boleh. Kalau saya buka mata ada yang buka mata lagi kita lihat-lihatan kan. Ya kan, lalu saya juga tutup mata terus. Tapi kok agak lama, saya mulai curiga ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suaranya keluar. Tapi bukan lagi kata-kata, tapi dia ngorok saudara-saudara yang terkasih. Tapi Anda tahu dia doa terus. Dia doa terus. Dia doa terus. Sekarang dia menjadi salah satu pemimpin pujian di GPCC. Kenapa? Karena orang yang punya kerinduan. Tuhan akan kasih dia kekuatan. Pak, Bu, Anda jangan berkata begini, saya orang biasa, gak pandai ngomong, setia aja sama Tuhan. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Kalau ngomong gak banyak ngomong pendek gak apa-apa. Tuhan akan tambahkan hikmat, bahkan jangan lupa ada kuasa di dalamnya. Satu kali saya pergi yang kedua kali di tahun 2000 sekian di Sydney. Lalu ada bapak-bapak bilang sama saya begini, ada jemaat bilang sama saya, Pak Henry, mau gak Bapak datang ada satu acara ulang tahun, seorang ibu Amina namanya. Dia belum Kristen Pak, Bapak mau gak nyanyi-nyanyi? Oh ya gak apa-apa. Waktu saya datang suaminya orang Korea, saya datang ke sana diperkenalkan Ibu Amina, ini Pak Henry baru datang dari Indonesia. Pak Henry mau nyanyi ya untuk ulang tahun Ibu ya. Oke lalu saya nyanyi, Bengawan Solo. Karena dia orang Solo saudara, dia diam. Dalam hati saya, dia sedang menghayati atau dia sedang mengingat dulu waktu dia pacaran di tepi Bengawan Solo. Saya nyanyi lagu itu terus, dia senang sekali, dia mulai diam. Lalu saya switch lagunya. Bapa, engkau sungguh baik. Saya nyanyi terus, beberapa lagu rohani saya nyanyi. Lalu saya berhenti, Pak kok berhenti nyanyi lagi terus. Ibu mau saya nyanyi lagi? Mau. Ntar ya Ibu saya baca ini sebentar ya. Saya ambil Alkitab, saya baca Roma pasal 3, saya baca Roma pasal 6, saya baca Ibrani pasal 9, ayat-ayat penginjilan itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian saya tuntun dia. Hari itu dia buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. 3 bulan saya pulang ke Indonesia, saya dengar dia dibaptis. Dan sekarang waktu saya pergi ke sana, dia masih setia kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Hal-hal yang sederhana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya selalu bilang sama anak-anak muda yang bermain musik. Anak-anak muda yang bernyanyi. Kalian itu bisa menjadi alat yang dahsyat di dalam tangan Tuhan. Saya sedang bermimpi untuk saya pergi. Karena saya nanti mau rencana ke Papua. Saya mau kumpulin anak-anak muda. Ngajarin mereka nyanyi. Ngajarin mereka public speaking, ngomong di depan. Ngajarin mereka bagaimana hidup takut akan Tuhan. Lalu ketika mereka menyanyi saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian kan anak-anak muda foto sama-sama. Saya bilang nanti habis itu doa dulu sama mereka. Bersaksi sedikit sama anak-anak muda. Bagaimana diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dipakai oleh Tuhan. Wah itu pasti luar biasa. Nah karena anak-anak muda yang main begini kan penggemarnya banyak. Itu di gereja rata-rata itu anak-anak muda kalau lihat teman-teman yang bermain musik. Itu mereka ada yang suka yang main keyboard. Ada yang suka main bass. Karena main bass biasa rata-rata badannya besar. Di mana-mana saya lihat pemain bass itu badannya gede-gede. Jarang. Apa karena berat kali ya. Jadi perlu orang-orang yang besar. Saudara-saudara di mana-mana ada yang penggemarnya main drum dan seterusnya. Anak-anak muda sekarang kan mainnya canggih banget tuh. Main keyboardnya. Itu bukan jari yang cari akord yang cari jarinya. Saking hebatnya saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu maksud saya begini. Semua kita bisa jadi alat di dalam tangan Tuhan. Bisa ibu-ibu yang tadi saya bilang. Ngobrol apa saja. Ngobrol tentang masakan. Ngobrol tentang apa saja. Tapi ujung-ujungnya bawa orang kepada Tuhan. Itu loh semangat. Karena itu yang akan dicatat. Dengar. Semua yang Anda ngomong di dunia ini. Yang gak berkaitan dengan Tuhan. Batasannya cuma sampai di kuburan. Selesai. Tapi apa yang Anda ngomong yang memuliakan Tuhan. Tuhan catat selama-lamanya. Dan Tuhan akan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan.
Saudara, lalu Tuhan berkata kepada Musa, bawa juga tongkat yang ada di tanganmu. Tuhan gak minta hal-hal yang kita gak punya. Tuhan minta hal-hal yang kita punya. Yang ada saja yang kita persembahkan. Yang itu saja. Dan yang terakhir ayat yang ke-6. Tuhan berkata, dia berjalan di depan kita. Aku akan berjalan di depan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Apa yang Anda akan jalani ke depan, Tuhan sudah tahu semuanya. Dan dia siap dengan proteksinya. Karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah gelisah. Kalau ada persoalan, ingat baik-baik. Itu adalah sebuah universitas yang Tuhan dirikan. Supaya Anda menjadi kuat. Tambah kuat. Tambah kuat. Dan tambah kuat. Tambah kuat. Sehingga ketika Anda ketemu dengan orang. Anda akan bilang, itu persoalan biasa. Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Semua bentuk dosa. Semua bentuk masalah sudah diselesaikan. Yang penting Anda dan saya tetap setia sama dia. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Mari berdiri bersama dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolonganku datang hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Pegang janji itu. Apapun yang terjadi, persoalan seperti apapun, ingat. Tuhan berkata dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Apapun persoalan yang datang, ekonomi kah, persoalan keluarga kah, persoalan pekerjaan. Ingat Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bangsa Israel adalah bukti pemeliharaan Tuhan ajaib. Karena itu 600 hukum lebih dihafal dan dipraktekkan terus oleh orang Israel. Dimanapun mereka berada. Karena mereka tahu Allah mereka adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menepati. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Ada proteksi yang luar biasa daripada Tuhan. Kadang kami mau menyerah. Tapi Tuhan ingatkan kami ada proteksi. Walaupun berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Bahkan Tuhan sudah dahulu mendahului kami. Menunjukkan dan mengingatkan kepada kami. Tidak ada hal yang Tuhan tidak ketahui. Bapak ini kami semua. Kami bawa diri kami dalam tangan-Mu. Tolong kami ya Yesus. Supaya kami menjadi corong-corong ilahi. Yang berdiri dengan gagah dan berkata. Yesus Tuhan. Yesus Raja. Yesus Juru Selamat. Yang tak pernah mengecewakan kami. Dia tetap Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Ampuni kami kalau selama ini kami memandang Tuhan seperti memandang orang lain. Yang bisa berubah dan bisa mengecewakan. Ingatkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tetap sama. Dahulu,
hari ini, bahkan selama-lamanya. Hamba taruh jemaat Tuhan dalam persoalan pergumulan apa saja. Angkat iman dan hati mereka kepada Tuhan. Mereka berkata, aku tetap akan berjalan bersama Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin.